Kalian pernah nggak sih bertanya-tanya, mengapa harga kebutuhan pokok itu bisa naik? Mengapa sebagian masyarakat masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan? Dan mengapa pemerintah terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Ternyata, semua fenomena tersebut dapat dipelajari loh dalam ekonomi makro. Perkenalkan, saya Salsabila Hana Hanifa dengan NIM 3325026. Pada kesempatan ini, saya akan membahas gambaran ekonomi makro dan kaitannya dengan kondisi Indonesia saat ini. Untuk memahami ekonomi makro, kita perlu melihat perekonomian sebagai suatu sistem yang saling terhubung. Ekonomi makro mempelajari aktivitas ekonomi secara agregat yang mencakup konsumsi masyarakat, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, serta perdagangan internasional melalui ekspor dan impor. Berbeda dengan ekonomi mikro yang berfokus pada individu atau pasar tertentu. Ekonomi makro melihat bagaimana seluruh pelaku ekonomi berinteraksi dan membentuk kondisi perekonomian suatu negara. Interaksi tersebut dapat dijelaskan melalui model circular flow atau aliran melingkar perekonomian. Keempat sektor ini saling berinteraksi dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga menyediakan faktor produksi dan mengonsumsi barang serta jasa. Perusahaan memproduksi barang dan jasa. Pemerintah mengatur perekonomian melalui kebijakan dan anggaran negara. Sementara sektor internasional berperan melalui kegiatan ekspor dan impor. Dari interaksi inilah muncul berbagai indikator ekonomi makro yang digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara. Setelah memahami bagaimana rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor internasional saling berinteraksi dalam perekonomian, kondisi suatu negara dapat dianalisis melalui beberapa indikator ekonomi makro. Secara umum, terdapat 3 permasalahan utama yang menjadi fokus kajian ekonomi makro, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. Melalui ketiga indikator tersebut, kita dapat melihat dan memahami kondisi perekonomian Indonesia saat ini serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Indikator pertama adalah inflasi. Inflasi merupakan kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Tingkat inflasi yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat karena pendapatan yang dimiliki menjadi kurang mampu memenuhi kebutuhan yang sama seperti sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi tahunan pada Desember 2025 mencapai 2,92%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan inflasi pada tahun 2024 yang sebesar 1,57%. Sementara itu secara bulanan, inflasi Desember 2025 tercatat 0,64%, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya maupun periode yang sama pada tahun lalu. Kenaikan harga terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil inflasi sebesar 0,48%. Kondisi ini menunjukkan bahwa harga kebutuhan sehari-hari masyarakat mengalami peningkatan sehingga masyarakat perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa rumah tangga sebagai konsumen harus mengeluarkan pengeluaran yang lebih besar untuk membeli barang dan jasa. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas ekonomi dapat berjalan secara stabil. Indikator kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi suatu negara yang umumnya diukur menggunakan produk domestik bruto atau PDB. Pertumbuhan ekonomi yang baik biasanya mencerminkan meningkatnya produksi, konsumsi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Nilai PDB Indonesia mencapai 23.821,1 triliun dengan PDB per kapita sebesar 83,7 juta atau setara dengan 5.083,4 dolar Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang mencatat pertumbuhan sebesar 5,03%. Dari sisi produksi, lapangan usaha jasa lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,93%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran komponen ekspor barang dan jasa mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 7,03%. Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Indonesia terus berkembang, didukung oleh meningkatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, serta kinerja ekspor. Dalam model circular flow, kondisi ini mencerminkan meningkatnya aktivitas rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor internasional yang secara bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator ketiga adalah pengangguran.
Tingkat pengangguran menunjukkan persentase angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan. Tingginya angka pengangguran dapat menjadi tanda bahwa perekonomian belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang cukup bagi masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang cukup positif. Pada Agustus 2025, TPT tercatat sebesar 4,85%, turun 0,06% dibandingkan Agustus 2024. Selain itu, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2025 mencapai 154 juta orang, meningkat sebanyak 1,89 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata upah buruh juga mengalami peningkatan menjadi 3,33 juta rupiah per bulan, tumbuh 1,94% dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar 3,27 juta rupiah. Perbaikan kondisi pasar juga terlihat pada November 2025 ketika TPT kembali menurun menjadi 4,74% atau 0,11% poin dibandingkan Agustus 2025. Nah, angka ini menjadi tingkat pengangguran terendah dalam 2 tahun terakhir dan menunjukkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Meskipun demikian, data tersebut juga menunjukkan bahwa pasar kerja nasional masih bergerak dinamis dan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Dalam model circular flow, perusahaan berperan sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi rumah tangga. Ketika perusahaan meningkatkan produksi dan investasi, kebutuhan tenaga kerja akan bertambah sehingga tingkat pengangguran dapat menurun. Sebaliknya, ketika aktivitas produksi atau investasi melemah, permintaan tenaga kerja akan berkurang dan tingkat pengangguran berpotensi meningkat. Oleh karena itu, penurunan tingkat pengangguran pada tahun 2025 dapat menjadi indikasi bahwa aktivitas ekonomi Indonesia masih tumbuh dan mampu menciptakan kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat. Dalam menjaga stabilitas perekonomian, pemerintah memiliki peran penting melalui 2 instrumen utama, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dilakukan melalui pengaturan pajak dan pengeluaran negara, sedangkan kebijakan moneter dilakukan melalui pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang mengatur pajak dan pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dalam mengatasi inflasi, pemerintah mengurangi pengeluaran konsumtif atau mengatur pajak untuk menekan permintaan yang berlebih. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan belanja pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan lainnya. Lalu, kalau untuk pengangguran, pemerintah membuka program padat karya, memperluas proyek pembangunan, dan mendukung usaha agar tercipta lebih banyak lapangan pekerjaan. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga guna menjaga stabilitas ekonomi. Nah, dalam mengendalikan inflasi, Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga agar konsumsi dan pinjaman berkurang. Lalu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia dapat menurunkan suku bunga untuk meningkatkan konsumsi dan investasi. Lalu, untuk mengurangi pengangguran, suku bunga yang lebih rendah mendorong investasi dan perluasan usaha sehingga membuka lebih banyak lapangan kerja. Di Indonesia, stabilitas ekonomi dijaga melalui kerjasama antara pemerintah dan Bank Indonesia. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal atau APBN, sedangkan Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dan nilai rupiah. Sinergi kedua kebijakan tersebut bertujuan menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi pengangguran. Dengan memahami ekonomi makro, kita dapat melihat bagaimana kondisi perekonomian memengaruhi kehidupan sehari-hari termasuk bagi mahasiswa dan masyarakat secara umum. Ekonomi makro berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat termasuk mahasiswa. Dengan memahami ekonomi makro, kita dapat lebih memahami berbagai fenomena ekonomi dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Misalnya inflasi, menyebabkan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup meningkat sehingga daya beli menurun. Lalu pertumbuhan ekonomi, kalau pertumbuhan ekonominya baik, dapat membuka lebih banyak peluang usaha, magang, dan pekerjaan. Selanjutnya, tingkat pengangguran yang tinggi membuat persaingan kerja semakin ketat sehingga diperlukan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan termasuk inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. Kondisi ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh interaksi rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor internasional. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah dan Bank Indonesia menerapkan kebijakan fiskal dan moneter guna mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi pengangguran. Pemahaman ekonomi makro ini sangat penting karena kondisi dan kebijakan ekonomi nasional berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari serta membantu memahami perkembangan dan tantangan perekonomian Indonesia.